Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul, NIM 20233056, Prodi D3 Manajemen Pajak. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Baik, saya Muhammad Faizul akan menjelaskan soal nomor 7 terkait dengan UAS, ujian akhir semester perencanaan pajak. Yakni, pilihlah satu materi setelah ujian semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Analisis yang dilakukan disajikan dalam bentuk video. Video tersebut merupakan rekaman dari penjelasan saudara tentang analisis tersebut. Video tersebut diupload ke YouTube. Untuk materi yang akan disajikan, yakni materi pertemuan 15, yaitu tax planning pemeriksaan pajak. Dengan kasus, Randi merupakan pegawai di PT Indrajaya yang bergerak di bidang otomotif. Randi diamanahkan menjadi seorang tax planner di perusahaan tersebut. Dalam waktu dekat, PT Indrajaya akan menghadapi pemeriksaan pajak. Sebagai seorang tax planner, apa upaya yang dapat dilakukan oleh Randi supaya tetap efisien dalam pembayaran pajak dan terhindar dari sanksi pajak? Untuk kasus di atas, perencanaan atau upaya yang dapat dilakukan ketika menghadapi pemeriksaan pajak. 1. Mempersiapkan kelengkapan data atau dokumen. Dengan poin-poin: 1. Dokumen yang berkaitan dengan seluruh transaksi wajib pajak harus tetap disimpan dan dijaga sampai batas waktu 10 tahun. Dokumen tersebut termasuk dokumen-dokumen yang tidak berlaku karena adanya pembatalan, penggantian, atau juga adanya retro penjualan atau pembelian. Dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak agar dan harus diberikan bukti peminjamannya oleh pemeriksa pajak. Pemberian kelengkapan dokumen harus dikonsultasikan kegunaannya dan harus sesuai dengan permasalahan terkait. Yang kedua, mempersiapkan kelengkapan pembukuan. Dalam mempersiapkan kelengkapan pembukuan, ada 5 poin penting yang harus dicatat. Yang pertama, semua pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan sehingga antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak lainnya, kelengkapan pembukuan tersebut dapat berbeda. Yang kedua, pembukuan dilakukan berdasarkan data yang dimiliki wajib pajak. Yang ketiga, atas buku-buku yang dipinjam oleh pemeriksa pajak harus diberikan bukti pinjam oleh pemeriksa pajak. Pemberian kelengkapan pembukuan harus dikonsultasikan kegunaannya karena mungkin saja buku yang diminta oleh pemeriksa pajak tidak terkait dengan permasalahan pemeriksaan yang ada. Yang terakhir, peminjaman kelengkapan buku harus memperhatikan kemampuan pemeriksa pajak dalam menelaah buku tersebut. Selanjutnya, perencanaan atau upaya yang dapat dilakukan oleh seorang tax planner adalah keaslian dan kebenaran data. Artinya, ada 2 poin penting yang harus digarisbawahi. Yang pertama, kebenaran data mengandung keaslian data. Namun demikian juga, data yang asli juga dimungkinkan mengandung kesalahan yang tidak disengaja, baik itu kesalahan hitung maupun kesalahan tulis. Oleh karena itu, seorang tax planner harus diteliti dalam mempersiapkan data. Yang kedua, apabila terjadi kesalahan yang tidak disengaja atas data pada dokumen maupun pembukuan, maka yang harus dilakukan adalah data yang salah itu harus dikomunikasikan dengan Fiskus. Nah, yang terakhir adalah perencanaan apa yang dilakukan seorang tax planner adalah kebenaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak harus didasarkan atas pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga
seluruh saldo akhir yang diakui pada neraca harus sama dengan yang diakui pada pembukuan. Yang kedua, data yang didapat dari perhitungan berbagai arus, baik itu arus kas atau bank, piutang, atau persediaan atau dan lain-lainnya, harus sama yang tertulis pada pembukuan. Dan terakhir, jika ada data pembukuan tidak sesuai dengan perhitungan berbagai arus, maka disimpulkan laporan keuangan tidak benar sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai perhitungan besarnya pajak terhutang. Maka besarnya pajak terhutang dihitung dengan membandingkan rata-rata kegiatan wajib pajak yang sejenis. Itulah upaya atau perencanaan yang dapat dilakukan oleh seorang tax planner agar tetap efisiensi dalam pembayaran pajak dan terhindar dari sanksi pajak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.